Mas, aku mohon Mas. Jangan ganggu aku sama Rara lagi, biarin aku sama Rara hidup tenang. Mendingan sekarang juga kamu pulang. Dina pasti nungguin kamu di rumah. Aku nggak mau ya, kalau sampai Dina nuduh aku yang nggak lagi. Kamu habis dari mana? Tolong dijaga Bapak Aryonya ya. Bapak Aryo telah menceraikan Soraya. Berarti sekarang Bapak Aryo tidak berhak atas Soraya. Ini semua gara-gara Soraya. Dia harus membayar semua yang terjadi sama aku. Aku nggak akan membiarkannya. Dok, sebaiknya dokter pergi. Hari ini kan hari pertama kali praktek, nanti telat loh. Tapi nggak apa-apa, Soraya sendirian di sini. Nggak apa-apa, aku sendirian nggak apa-apa kok. Ngomong, saya mau nanya serius. Boleh nggak? Saya bagus pakai topi apa enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Saya yakin hatinya Bu Soraya sudah terbuka untuk saya. Tinggal masalah waktu. Selesai masa idahnya Bu Soraya, saya akan menikahinya. Dan saya akan selalu membahagiakannya. Jangan ketinggalan. Oh iya, saya taruh di meja tadi. Rasain kamu Soraya. Ini akibatnya kalau lu dagang di sini nggak ada izin. Hah? Lu pergi sekarang. Pergi. Pergi lu sekarang, pergi. Pak, tolong Pak. Tolong apa? Tolong ini. Diam lu. Pergi sekarang. Tolong! 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 Bu Soraya? Nanti. Irfan, Lo siapa berani ikut campur urusan gua? Hah? Dokter awas! Sikap jagoan. Itu kan mobilnya Dina. Ngapain dia di sini? Jangan-jangan preman-preman itu suruhannya Dina. Ada apa ini? Pak, tolong bawa dia, Pak. Dia preman, Pak. Ayo. Ikut. Dokter nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bu Soraya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, tapi dok tadi saya lihat Dina di sana, dok. Dina? Ngapain dia di sini? Saya juga nggak ngerti. Yang paling penting sekarang Bu Soraya nggak apa-apa kan? Di sini sepertinya nggak aman Bu Soraya. Oh, saya tahu tempat untuk Bu Soraya jualan
Tapi aman. Di mana? Ikut saya aja. Biarin barang-barangnya yang gak usah diberesin. Halo, Tante. Aku tuh kesel banget sama Mas Aryo. Dia tuh udah gak peduli lagi sama aku. Aku tuh capek kayak gini terus. Itu seperti suara Dina. Ngomong sama siapa dia? Tante, aku tuh udah capek pura-pura hamil terus kayak begini. Aku udah gak mau. Jadi Papa dan Soraya benar-benar soal kebohongan itu. Jadi Dina pura-pura hamil. Aku harus ngomong ke Aryo soal ini. Mama, dia nguping pembicaraan aku. Enggak, ini nggak boleh. Ma! Mama! Ma! Mama jangan pergi! Ma! Mama! Ma! Mama! 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 Buka! Ma! Mama! Aku harus pergi! Enggak! Ma! Mama! Rara, kamu sekolah yang serius ya, biar jadi anak pinter dan soleha. Iya, Opa. Ayo, sekarang masuk ya. Dah, Opa. Dadah sayangku. Diam! Sini kamu. Sini, nggak bisa kemana-mana. Mama lagi apa ya? Mendadak saya kok kangen. Mama, diam ya. Mama nggak boleh kemana-mana. Dan Mama nggak bisa ngomong apapun ke Mas Aryo lagi. Lepasin! Enggak, sekarang jahat kamu. Diam sekarang. Kok tumben lama banget nggak diangkat? Masuk. Lepasin! Enggak! Masuk! Ini pasti gara-gara Dina. Oke. Dek, tolong anterin saya ke Kalisari yuk. Iya, Pak. Silakan helmnya. Ayo. Udah, Pak. Gini. Lepasin! Ikut! Apa enggak? Lepasin, Mama. Mama diam di sini. Diam di sini. Awas. Dina! Dina, buka Dina! Aduh, nenek tua itu nguping omongan aku. Bisa bahaya semuanya. Buka! Bukan! Diam! Diam, Ma, diam! Aduh, dia berisik banget. Aku mesti bungkam dia. Tapi gimana caranya aku bungkam dia? Tolong! Diam! Tolong! Aku ada ide. Aku akan bungkam dia dengan itu. Tolong! Bukan! Dina, buka Dina. Bukain. Kenapa kamu lakukan ini, Dina? Karena Mama mendengar omongan aku. Dan pasti Mama akan bilang ke Mas Aryo kan semua omongan aku. Iya kan, Ma? Selama ini kamu bohongin Mama. Bohongin semuanya. Mama akan laporin ke Aryo. Enggak. Ma, enggak lepas.
Mulai sekarang, Mama gak boleh lagi melangkahkan kaki dari rumah ini. Bagus. Soraya, sebaiknya Bu Soraya jualan di sini. Jualan di sini, Dok? Iya, di klinik ini kan banyak pasiennya. Sementara mereka menunggu, mereka bisa jajan, bisa makan, bisa minum. Tapi Dok, saya... Bu Soraya, kejadian hari ini kita nggak tahu kapan akan terulang lagi. Dan saya nggak bisa selalu ada di situ kan. Tapi Dok, preman-preman itu kayaknya memang suruhan Dina deh. Ya mungkin aja, tapi memang preman yang lain tahu. Bu Soraya, Rara, dan Pak Marwan itu cuma punya kamu. Kalau Bu Soraya ada apa-apa, gimana dengan Rara? Coba Bu Soraya pertimbangin nih. Semua yang dibilang Dokter Irfan emang benar. Tapi aku nggak bisa terus-menerus menerima kebaikan Dokter Irfan. Beres semuanya. Din! Dina, buka pintu! Dina! Papa? Dina! Mama. Dia pasti mau nyariin Mama ke sini. Aduh, gimana nih? Dina! Tenang Dina, tenang. Aku harus santai, seolah nggak terjadi apa-apa. Dina! Buka pintu! Mana istri saya? Nggak tahu? Jangan bohong. Bener, Mama lagi ke pasar. Kalau ke pasar pasti dia bawa HP. Saya telepon berkali-kali, nggak diangkat. Beneran Papa, Mama itu lagi ke pasar. Jangan bohong. Aku nggak bohong, Pak. Papa mau ngapain sih? Aduh. Ma! Ma! Papa. Mama! Ma! Ma! Mama! Ma! Mama! Ma! Mama! Papa. Mana Mama? Mana istri saya? Papa jangan teriak-teriak dong. Nanti malu kalau tetangga denger. Ya tapi Mama mana? Mama pasti ada di sini. Udah aku bilang kan, Mama itu lagi pergi ke pasar. Pasti Mama ada di sini. Mama nggak ada. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ma! Mama! Ma! Kan udah aku bilang Mama itu pergi ke pasar. Ya. Tapi kan ada kunci serep. Mana kuncinya? Kuncinya di bawah Mama lah. Kan Mama lagi pergi. Jadi aku nggak pegang kuncinya. Kamu pasti punya kunci serepnya. Cepat buka. Kalau nggak dibuka, Papa tidak akan pergi dari sini.
Aku nggak punya, Pak. Semua kunci hanya satu. Aku nggak pegang serepnya. Mah! Aku harus mengalihkan Papa dari sini. Mah! Mah! Astagfirullahaladzim ya Allah. Mah! Mama! Pak, kalau pintunya rusak, Papa harus ganti ya. Jadi stop ketok-ketok terus. Mau kemana kamu, Dina? Pak, Papa nggak percaya sama aku? Di mana Mama? Pasti kamu sembunyikan di sini, Mama. Sembunyiin? Aku tuh nggak tahu di mana Mama, Papa. Kamu tuh nggak pernah ya dengerin aku. Ada apa ini? Kenapa ada Papa di sini? Mas, Papa kamu ini bikin aku kesel. Aku udah bilang Mama kamu itu lagi ke pasar. Tapi dia nggak percaya sama aku. Dia malah marah-marah di rumah kita. Papa dengar sendiri kan istri aku bilang apa? Mama nggak ada di rumah ini. Mama ke pasar. Bohong kalian. Kamu gak punya perasaan, Aryo. Itu kan ibu kamu. Gak punya perasaan, Mama bilang. Bukannya kemarin Papa ngajarin Aryo untuk gak punya perasaan. Sekarang Papa keluar. Tapi kan saya mau cari istri saya di sini. Keluar, Papa. Saya mau cari istri saya. Nggak ada di sini, keluar. Pasti ada di sini. Nggak ada. Aryo. Tapi Papa mau ketemu sama Mama. Kalau Papa memang peduli sama Mama, cari di pasar. Tinggalkan rumah Aryo. Mama, di mana kamu sih ya? Firasatku kok nggak enak ya. Pasti terjadi apa-apa sama kamu. Apa saya masih harus cari Mama ke pasar? Kenapa masih diem, Mbak? Aryo, kamu jangan menyesal kalau terjadi apa-apa sama Mama kamu. Dina, memangnya mamaku di mana? Sakit. Di mana mamaku? Mama kamu udah di kamar, Mas. Tadi aku bius dia pakai obat bius. Sakit. Yang benar kamu. Kamu gila bius mamaku pakai obat ya. Kalau terjadi apa-apa sama mamaku, awas kamu. Mas, aku mohon sama kamu dengerin aku dulu. Tadi mama kamu itu mau celakain aku. Terus dia ngamuk-ngamuk karena aku nggak mau dengerin omongannya mama kamu. Makanya aku terpaksa ngebius dia biar dia itu tenang. Kamu percaya sama aku ya, Mas? Aku benar-benar nggak sengaja ngelakuin ini. Kamu itu ada-ada aja. Mana kunci kamar? Kunci kamarnya ada di dalam koma, aku simpan. Ya udah, Kamil. Ya Allah, Mama! Ma! Keterlaluan, Dina. Kenapa Mama bisa sampai tergeletak di bawah seperti ini? Aku harus bawa Mama ke atas. Pak Marwan, Kamu lihat berita nggak? nggak lihat Pak.
Bu, ngeliat Bu Dita nggak? Oh, Pak Marwan nggak ngeliat Bu Dita, Pak. Makasih ya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Pak gimana? Papa bisa jemput Mama? Belum. Papa belum menemukan Mama. Papa tadi ke rumah Dina dan Dina nggak boleh Papa ketemu Mama. Katanya Mama ke pasar. Tapi Papa kayaknya punya firasat nggak enak banget, Raya. Maksud Papa? Pasti Dina yang ngumpetin Mama. Astagfirullahaladzim. Ya udah Pak, kalau gitu biar sore yang datang ke sana, biar sore yang jemput Mama. Tapi Aryo gimana ya? Nggak apa-apa. Itu nggak penting. Yang paling penting sekarang Mama. Sore nggak peduli. Sore langsung berangkat, Pak. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas? Lanjut. Mas? Kamu mau kemana sih, Mas? Mau pergi. Aku ikut. Ngapain sih pakai ikut-ikut segala? Mas, biar kamu nggak bisa bohongin aku lagi. Norak kamu. Mas Aryo! Berapa, Pak? 15.000, Bu. Ini, Pak. Helmnya, Bu. Makasih ya. Iya, Bu, sama-sama. Soraya? Mau apa dia kesini? Mau ngerayu Mas Aryo? Saya mau ketemu sama Mama. Mama nggak ada. Nggak mungkin. Enggak, Mama nggak ada. Mama pasti di sini. Kalau kamu mau ketemu Mama, mendingan kamu pulang. Mama udah pulang. Mama nggak ada di rumah aku. Dia pasti di sini. Kamu Keluar. suruh Mama. Enggak. Aku mau masuk. Kamu ngapain? Soraya, Ma! Mas, kamu jangan diem aja dong. Kamu kejar Soraya. Kenapa Mas Aryo diem aja? Jangan-jangan Mas Aryo merencanakan sesuatu. Mama di mana, Ma? Ini Soraya, Ma. Mama. Soraya, kamu mau ketemu Mama? Iya. Aku mau ketemu sama Mama. Kalau kamu mau ketemu Mama, kamu harus bawa Rara untuk aku. Apa? Maksud kamu apa? Berarti benar. Berarti Mama ada di sini. Mama ada di kamarnya. Kamu sengaja nyekap Mama. Kamu benar-benar jahat, Mas. Kamu benar-benar jahat. Mama, buka ini Soraya, Mama. Soraya, gimana? Kamu dengar kesepakatan kita? Mas, apa yang kamu lakukan? Diam! Aku tahu, kamu cinta sama Rara. Dan aku nggak mau bikin kamu dilema dalam mengambil keputusan. Kamu boleh bawa pergi Mama. Dan kamu juga tidak akan kehilangan Rara. Tapi dengan satu syarat. Apa sih maksud kamu, Mas? Syarat apa, Mas? Kasih tahu aku harus ngapain, syarat apa? Aku nggak mau lagi kamu dekat-dekat Irfan.
Kalau sampai aku melihat kamu masih ada di sekitar Irfan, aku akan gugat kamu dan ambil hak asuh Rara. Mas, kamu tuh apa-apaan sih, Mas? Aku nggak ngerti deh. Saraya, kamu pergi dari sini sekarang juga. Enggak, aku nggak akan pergi sebelum Mama ikut aku ya. Enggak. Lepas. Kamu pergi, kamu udah ganggu keluarga aku. Pergi, lepas. Aku nggak pergi, aku nggak mau Mama. Pergi. Dina, jangan ganggu Soraya. Kenapa Mas Aryo malah ngebelain dia? Mas, aku nggak akan pergi dari sini kalau Mama nggak ikut aku sekarang. Kasih tahu Mama di mana, kasih tahu aku, Mas. Kamu mau ketemu Mama. Ini kunci kamarnya. Mama kamu kunciin. Iya. Mama kamu kunciin. Mama kamu apain sampai kamu kunciin? Mama ada di kamarnya dan dia baik-baik saja. Dia cuma dibius. Astagfirullahaladzim. Dibius kamu bilang cuman. Iya. Keterlaluan, Mas. Kamu keterlaluan, kamu jahat. Udahlah Soraya. Kamu nggak usah terlalu banyak ngomong, nggak usah terlalu banyak tanya, nggak usah terlalu banyak ngejas orang. Sekarang lebih baik kamu pikirkan apa keputusan kamu. Bisa kamu janji nggak ketemu Irfan? Kalau kamu nggak bisa janji, jadi gimana? Mas, kamu kenapa begitu sih? Atau kamu itu menyesal cerai sama Soraya? Kamu masih cinta sama Soraya? Iya. Aku kasih tahu sama kamu ya. Kalau kamu masih mau bayi yang ada dalam perut kamu ini punya ayah. Bayi yang ada dalam perut kamu ini sehat, tumbuh dengan baik. Kamu berhenti ngatur hidup aku. Dan berhenti nanya-nanya. Assalamualaikum, Pak. Papa. Pak, buka pintunya, Pak. Waalaikumsalam. Ya Allah. Soraya. Mama kenapa ini Soraya? Nanti sore jelasin di dalam, Pak. Ayo, kita masuk sekarang. Ayo. Ayo. Oma kenapa? Mama. Soraya, Papa mau telepon Dokter Irfan sekarang. Pak. Jangan telepon Dokter Irfan. Kenapa? Pak, Soraya mohon untuk yang kali ini kita jangan libatin Dokter Irfan. Ya tapi kenapa Soraya? Kali ini Mama butuh perawatan. Pak, kita udah terlalu banyak ngerepotin Dokter Irfan. Jadi buat kali ini, udahlah kita nggak usah ngelibatin dia. Tapi kenapa Soraya? Kali ini Soraya mohon, jangan libatin Dokter Irfan. Ya Pak, biar Soraya yang cari dokter lain buat periksa Mama ya. Sekarang Soraya cari dokter, Soraya telepon dokter lain dulu ya.
Ma, maafin Papa ya, Ma. Kalau Papa cepat nemuin Mama nggak mungkin akan begini, Ma. Aku harus cepat manggil Om Dokter. Semoga Om Dokter nggak lagi sibuk. Aku harus segera telepon dokter umum. Rara pasti mau nemuin dokter Irfan. Aku nggak boleh ngebiarin Rara pergi ke dokter Irfan. Rara! Jadi apalagi yang saya perlukan, Pak? Apa saya cuma tinggal mengisi formulir saja? Oh, saya harus ke sana. Baik, terima kasih, Pak. Tunggu ya. Mas. Siapa itu? Kamu nggak perlu tahu. Pengacara. Diam kamu ya, bukan urusan kamu. Kamu itu suami aku ya? Jadi aku berhak tahu urusan kamu. Kamu tuh harus sadar ya. Kamu itu suami aku. Kamu itu bisa nggak sih ngasih aku kelonggaran? Give me some space, please. Apa? Mas minta kelonggaran? Harusnya aku minta perhatian dari kamu, Mas. Tapi dari kemarin kamu bikin Soraya terus. Astagfirullahaladzim, Rara. Sayang, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, Ma. Lagian Rara mau ngapain sih? Mau pergi kemana? Ma, Rara mau nyamperin Om Dokter buat ngobatin Oma. Sayang, nggak usah. Rara nggak usah nemuin dokter Irfan deh, nggak usah ya. Tapi Ma, Oma gimana? Rara dengerin Mama ya, sayang. Dokter Irfan itu terlalu banyak membantu keluarga kita, Nah. Kita tuh udah sering banget ngerepotin dokter Irfan. Kita nggak bisa nerima belas kasihan orang lain terus-menerus. Mama mohon sama kamu, jangan kasih tahu dokter Irfan ya. Iya, Ma. Terus Oma gimana? Rara tenang aja. Nanti Mama cari dokter lain buat datang ngobatin Oma ya. Sekarang Rara masuk. Tapi jangan keluar-keluar ya. Iya, Ma. Ayo. Ya Allah, aku harus cepet cari dokter lain. Dan dokter Irfan gak boleh tahu kalau Mama pingsan. Sebaiknya aku telepon aja dokternya. Kalau aku yang pergi ke sana, takutnya malah waktunya jadi lama. Halo dokter, ini Soraya. Dok, saya minta tolong dokter datang ya ke tempat saya. Mertua saya sakit. Iya dok ya, nanti saya kirim ya alamat lengkapnya. Terima kasih dok. Kamu gak inget ya? Ini anak kamu. Kamu lupa sama aku. Hah? Iya, aku tahu. Mas, kamu mau kemana? Aku buru-buru, bisa nggak sih kita selesai ntar? Mas! Soraya terus. Kenapa sih? Kamu tuh gak pernah perhatian sama aku sama sekali, Mas. Aduh. Kalau sampai nenek tua itu sadar terus ngomong ke Mas Aryo aku pura-pura hamil, ini semua bisa berantakan. Enggak, ini semua nggak boleh terjadi. Dia nggak boleh ngomong ke Mas Aryo kalau aku pura-pura hamil. Nggak boleh. Mas, ini semua gara-gara kamu nggak pernah dengerin aku. Oke, aku harus pergi ke kontrakan Soraya sekarang juga. Iya, awas kamu Soraya. Gimana caranya ya biar aku bisa masuk ke sana? Kalau aku masuk sekarang, pasti aku bakalan diusir.
Itu kayaknya dokter yang mau periksa Mama deh. Dokter. Dokter, Ya, kenapa ya? dokter mau masuk ke rumah ini. Iya, saya dikabari ada pasien di dalam. Saya permisi dulu ya. Dokter, sebaiknya dokter tidak perlu ikut campur. Memangnya kenapa ya? Karena orang itu diracun. Diracun? Iya dokter, orang itu diracun dan sudah menjadi kasus polisi. Kalau misalkan dokter menangani nenek itu, dokter akan berhubungan dengan polisi. Apa? Kenapa dokternya lama ya belum datang juga? Soraya, dokternya mana? Tadi Soraya udah telepon dokternya. Harusnya sih sekarang udah di jalan dan bentar lagi sampai, Pak. Coba Soraya kamu tunggu di luar. Kalau memang terlalu lama, Papa mau panggil dokter Irfan. Soraya tunggu di luar sebentar, Pak. Dokternya mana sih? Kok lama banget? Ini lagi, Soraya pakai keluar segala. Bikin repot aja. Loh, itu dokternya. Kok malah mau pergi sih? Dokter! Dok mau kemana, Dok? Iya, saya... Dok, saya mohon, Dok. Dok, tolong ibu saya. Dia butuh pertolongan dokter. Baiklah, kita lihat dulu ya. Ayo, Dok. Pak, ini dia dokternya, Pak. Dokter, tolongin istri saya, dokter. Sebentar ya, Pak. Bagaimana, dokter? Pak, Bu Lita mengalami keracunan dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di sana. Ya Allah. Dan maafkan saya, Pak, saya tidak bisa mengusahakan yang lebih baik lagi karena keterbatasan alat medis yang saya bawa. Saya permisi dulu ya, Pak. Iya. Dok, Pak mau ngapain, Pak? Pak, gak usah telepon dokter Irfan. Kenapa, Soraya? Mama kan butuh pertolongan segera, Soraya. Pak, dokter tadi kan bilang kalau Mama harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi mendingan sekarang Soraya cari taksi ya. Papa gak usah telepon dokter Irfan. Dokter? Oh, dokter Irfan. Apa kabar? Iya, baik. Kok ada di sini? Iya, saya habis memeriksa Bu Lita. Dia sakit. Sakit? Ya. Sakit apa, Dok? Bu Lita sakit keras dan dia mengalami keracunan. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Baiklah. Dokter Irfan, saya permisi dulu karena masih ada pasien yang menunggu saya. Silakan, Dok. Ini semakin menarik. Mas Aryo harus tahu soal ini. Soraya kan udah janji nggak akan ketemu lagi sama dokter Irfan. Tapi sekarang Irfan ada di sini. Saya harus lihat Bu Lita. Dokter mau ngapain di sini? Bu Soraya, barusan saya ketemu sama dokter yang memeriksa Bu Lita. Bu Lita sakit. Iya, Dok. Saya di sini sekarang lagi mau cari taksi mau bawa Mama ke rumah sakit. Bu Soraya kenapa nggak manggil saya? Saya kan deket di seberang. Dok, saya minta maaf. Tapi saya janji sama Mas Aryo kalau saya nggak akan menemui dokter lagi. Saya nggak boleh melanggar janji ini karena kalau saya melanggar,
Mas Aryo akan mengambil Rara dari saya. Iya. Saya mengerti. Mulai sekarang Bu Soraya menganggap saya orang lain aja. Seperti dokter-dokter yang lain. Tapi saya ingin melihat Bulita. Dokter! Mama mesti kuat ya. Mama harus sembuh, Ma. Alhamdulillah. Ini Papa, Mama. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, dokter. Tolong. Bulita? Pak, saya minta tolong ambilkan air hangat, Pak. Baik, dokter, sebentar. Gimana kalau sampai Mas Aryo tahu Dokter Irfan ada di sini? Dia pasti salah paham. Biarin aja deh. Semua aku serahin sama Allah aja. Soraya, Dina? Ngapain dia di sini? Soraya ngeliat aku. Dina! Dina! Stop. Ngapain kamu di sini? Oh, kamu sengaja ya? Mau jadi mata-matanya Mas Aryo? Gak usah kegeeran deh. Aku itu gak mata-matain kamu kok. Kamu mau nelfon siapa, Soraya? Mas Aryo. Enggak, Soraya! Soraya, Mas, aku kasih tahu kamu ya, sebelum orang lain kasih tahu kamu. Aku lagi ada di luar. Ada Dokter Irfan di dalam rumah ngobatin Mama. Dan seperti yang kamu lihat, aku lagi sama Dina di luar, nggak di dalam rumah. Dina, kamu ngapain di sana? Mas, kamu udah deh Mas. Gak perlu pura-pura. Kamu sengaja kan kirim Dina buat mata-matain aku? Kamu gak usah khawatir Mas. Aku gak bermesraan sama Dokter Irfan. Aku ada di luar sama Dina. Ingat ya Mas, kali ini aku lepasin Dina, tapi lain kali aku gak akan pernah maafin kalian. Soraya. Mending sekarang kamu pergi. Pergi. Alhamdulillah, Pak. Saya sudah mengeluarkan racun yang ada pada tubuhnya Bulita. Alhamdulillah. Terima kasih sekali, dokter. Sama-sama, Pak. Bulita setelah melewati masa kritisnya. Sekarang tinggal tunggu kondisinya pulih ya. Iya. Sebetulnya apa sih yang terjadi terhadap istri saya, dokter? Maaf, Pak. Sepertinya ada orang yang sengaja menyuntikkan obat dalam dosis yang tinggi hingga jadi racun kepada Bulita. Ya Allah. Pasti ini perbuatan Dina. Yang sekarang harus aku lakukan adalah aku telepon Mas Aryo sekarang. Dan jangan biarkan Soraya atau Mama ngomong apa-apa sama Mas Aryo. Nggak akan aku biarkan ini semua terjadi.
angkat, Mas, angkat. Mas Aryo, kenapa kamu gak angkat telepon aku sih, Mas? Kamu itu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Kamu lagi di mana? Kamu lagi ngapain sekarang? Mas, kamu tega sama aku. Kamu tega giniin aku. Di saat aku seperti ini, kamu malah ninggalin aku. Kamu gak pernah perhatian sama aku lagi. Enggak. Aku gak boleh biarin kalau Mas Aryo tahu aku pura-pura hamil. Enggak. Aku gak boleh biarkan ini semua terjadi. Tante itu kemana sih? Tante kemana? Aku sekarang sendiri. Gak ada lagi yang bantuin aku dan aku sekarang harus usaha sendiri untuk mencari semua masalah mencari jalan keluar dari semua masalah aku. Aku harus gimana? Aku gak tahu lagi. Enggak. Aku Dina. Aku gak boleh kalah sama siapapun. Dan aku gak akan biarkan Mas Aryo tahu kalau aku pura-pura hamil. Dan aku akan menghalalkan segala cara agar semua rencana aku ini berhasil. Dokter, gimana keadaan Mama? Bu Lita udah baik-baik aja. Tinggal nunggu kondisinya pulih. Alhamdulillah. Lain kali biar Bapak Marwan aja yang telepon saya. Jadi kalau saya datang, Bu Soraya bisa pergi. Maafin saya, Dok. Jangan minta maaf. Ini bukan salah Bu Soraya, tapi salah keadaan. Bu Soraya sudah membuat janji, dan janji itu harus ditepati. Saya cuma gak mau Bu Soraya melanggar janji sama Bapak Aryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku tahu Dokter Irfan hanya berniat membantu. Tapi kalau Mas Aryo tahu, dia masih datang ke rumah, pasti dia akan membuktikan perkataannya untuk mengambil Rara. Soraya, dari mana aja sih kamu dari tadi? Soraya dari tadi di luar, Pak. Gimana keadaan Mama? Mama udah sadar? Belum, Soraya. Tapi Mama baik-baik aja. Papa penasaran, Soraya. Dari mana aja kamu? Tadi Soraya... Tadi kenapa? Bilang dong sama Papa kalau ada apa-apa. Kamu kan sudah menganggap Papa ini orang tua kamu sendiri. Kalau ada apa-apa, bilang dong sama Papa. Kenapa mesti takut? Pak, sebenarnya Soraya juga nggak mau sembunyiin apa-apa dari Papa, tapi... Ma, Oma gak apa-apa kan? Insya Allah nanti Oma sembuh, sayang. Tuh kan, kalau diobatin sama Om Dokter, pasti langsung sembuh. Ma, kenapa sih Mama tadi nggak bolehin Rara manggil Om Dokter? Om Dokter itu hebat loh. Siapapun yang sakit bisa langsung sembuh kalau diobatin sama Om Dokter. Rara bangga kalau punya papa kayak gitu. Oh iya, Mama kenapa sih sekarang Mama nggak mau ketemu sama Om Dokter?
Rara benar, Soraya. Ada apa sih sebetulnya kamu? Kalau ada apa-apa, bilang sama papa. Kamu mau ketemu mama. Ini kunci kamarnya. Mama kamu kunciin. Iya. Mama kamu kunciin. Mama kamu apain sampai kamu kunciin? Mama ada di kamarnya dan dia baik-baik saja. Dia cuma dibius. Astagfirullahaladzim. Dibius kamu bilang cuma. Iya. Keterlaluan, Mas. Kamu keterlaluan, kamu jahat. Udahlah, Soraya. Kamu nggak usah terlalu banyak ngomong, nggak usah terlalu banyak tanya, nggak usah terlalu banyak ngejas orang. Sekarang lebih baik kamu pikirkan apa keputusan kamu. Bisa kamu janji nggak ketemu Irfan? Kalau kamu nggak bisa janji, jadi gimana? Kurang ajar, Aryo. Benar-benar keterlaluan. Apa? Jadi Soraya diperbolehkan Aryo untuk bawa aku ke sini. Dengan syarat Soraya nggak boleh menemui Dokter Irfan lagi. Sampai kapan Soraya harus berkorban untuk keluarga kami? Sedangkan Soraya tidak memiliki pertalian darah dengan kami. Sampai-sampai dia buang waktu untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Papa. Mama. Itu suara Oma. Pa. Ma. Ya Allah, Mama. Alhamdulillah Mama udah sadar. Udah baik kan, Ayah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ma. Alhamdulillah, Oma sekarang udah sadar. Oma, tahu nggak? Tadi itu Rara nangis ngeliat Oma pingsan. Rara berdoa supaya Oma nggak kenapa-napa. Terima kasih sayang ya. Kamu sudah khawatir sama Oma. Kamu memang cucu yang cantik, cucu yang soleha, ya. Iya Oma, Allah itu memang maha baik. Ya, karena itu kamu berdoa langsung dikabulkan sama Allah. Ya. Oma langsung sembuh sekarang. Ya Pak. Pak, maafin Mama ya Pak. Minta maaf soal apa, Ma? Minta maaf karena selama ini Mama nggak percaya sama Papa. Nggak percaya kalau si Dina hamil itu memang bohong, Pak. Ma, dari awal memang Papa sudah tahu bahwa Dina hamilnya itu bohong-bohongan. Memang Dina itu tukang bohong. Buat apa Dina pura-pura bohong? Kalau memang dia bohong hanya untuk sekedar supaya Aryo senang, bagaimana kalau Aryo tahu dan pasti Aryo akan marah. Aryo begitu senang ketika Dina hamil.
Tapi ternyata itu bohong. Mama tahu kalau Dina pura-pura hamil dari siapa, Ma? Secara nggak sengaja, Pak. Mama dengar pembicaraan Dina. Dia nelfon seseorang. Dia bilang katanya kalau hamilnya bohong-bohongan, Pak. Jangan-jangan Mama pingsan gara-gara mendengar itu, Ma. Iya, Ma. Dasar Dina itu manusia iblis. Mama dikasih apa ya bisa sampai begini? Enggak, Ma, enggak lepas. Mulai sekarang, Mama gak boleh lagi melangkahkan kaki dari rumah ini. Waktu itu Mama dikurung di kamar, dikunciin. Tiba-tiba Dina menyuntikkan sesuatu di tubuh Mama. Badan Mama terasa lemah dan Mama nggak sadarkan diri. Astagfirullahaladzim, disuntik, Ma. Tante jahat itu memang jahat. Dia itu tuh jahatnya kayak nenek sihir. Nanti ya, kalau Rara udah gede, aku bakal lawan dia. Rara nggak boleh gitu ya, Nak. Rara nggak boleh dendam. Biar Allah yang balas semuanya. Kalau kejahatan itu bukan berarti harus dibalas dengan kejahatan. Oh iya, Mah. Rara lupa. Abisnya tuh Rara kesel banget. Soraya lagi mikir, suntikan apa yang disuntikin ke Mama sama Dina sampai Mama pingsan gak bangun-bangun kayak gitu. Tadi Dokter Irfan bilang bahwa Mama disuntik cairan yang mengandung racun dan sangat membahayakan tubuh Mama. Kalau seandainya Dokter Irfan telat datang, Papa nggak tahu apa yang terjadi sama Mama. Ya Allah, aku mau diracunin sama tante jahat. Gak usah khawatir ya, sayang. Sekarang Oma sudah sembuh. Iya, Oma. Pa, sepertinya aku harus kembali ke sana, Pa. Apa, Ma? Apa kamu bilang? Iya, Pa. Mama harus kembali ke sana. Ma, Soraya mohon jangan kembali lagi ke sana, Ma. Ma, kita semua tahu Dina itu tipe orang yang nekat. Dia itu bisa menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Pa, maka dari itu Mama takut. Mama takut nanti Dina berbuat sesuatu sama anak kita, Pa. Sama Aryo. Kamu memang aneh, Ma. Papa nggak tahu apa yang bisa harus Papa perbuat. Baik, Ma. Kalau Mama mau kembali lagi ke tempat Aryo, Mama masih turutin Papa. Apa perintah Papa nanti? Terima kasih ya, Pa. Cucu Mama. Ngapain kamu kesana? Mas, aku Jawab. tadi aku kebetulan lewat, Mas. Aku tahu kamu, Dina. Kamu nggak pernah lewat sana. Dan kalaupun kamu sampai ke sana, kamu pasti sengaja. Iya kan? Iya,
Aku ngaku, Mas. Tadi aku emang lewat sana. Tapi cuma ingin ngecek apakah Soraya itu nggak akan ingkar janji. Apapun alasan kamu, aku nggak mau lagi kamu ke sana. Iya, Mas. Aku janji. Aryo? Aryo? Mama, ngapain lagi Mama kesini? Mas, Minggir! aduh. Ternyata Mama selamat. Aku kira udah mati. Jangan-jangan dia datang lagi ini mau cerita soal kehamilan aku. Kok Mama kesini lagi? Mama kamu ini khawatir sama kamu. Makanya saya anterin ke sini. Bukannya Papa nggak mengizinkan Mama tinggal di sini? Awalnya memang begitu, Papa tidak izinkan Mama tinggal di sini. Tapi setelah Mama sadar, dia selalu panggil-panggil kamu dan panggil-panggil bayi yang ada di kandungan Dina. Dokter bilang mental Mama kamu menurun dan Mama tidak boleh stres. Papa sudah ingatkan berkali-kali, tapi Mama nggak mau. Ya ampun, Mama nggak kenapa-kenapa kan, Ma? Ma, kita berdua ini khawatir banget sama Mama. Ya Allah, Mama kenapa kan, Ma? Yaudah, kita masuk ya, Ma. Mama istirahat ke dalam. Ayo, Ma. Alhamdulillah, Mama. Kalau nanti Mama kamu kepingin pulang ke rumah, kamu anterin ya. Karena kan kamu anak kesayangannya. Dan Papa, suatu saat akan nengok Mama ke sini. Siapa tahu nanti Mama akan berubah pikiran. Mama gimana ya? Ya Allah, apa ini keputusan yang tepat untuk membawa Mama ke sana lagi? Apa, Mama gimana, Pak? Mama keras kepalanya itu seperti batu. Tapi kita mesti harus awasi terus rumah itu. Aryo tidak sadar bahwa Aryo itu hidup sama wanita yang licik. Dia selalu menghasut Aryo supaya terus-menerus menyakiti kita. Dari dulu Mas Aryo emang gak pernah peduli sama aku, Pak. Dari dulu Mas Aryo gak pernah peduli sama apa yang aku mau. Sampai dia menceraikan aku. Dan sekarang Mas Aryo juga gak mau lihat aku bahagia sama orang lain. Kasihan Soraya. Sampai kapan dia harus mengorbankan kebahagiaannya untuk orang lain?
Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk aku ketemu Soraya. Keadaan hati dia sedang sedih. Sebaiknya obat ini aku titipkan aja. Dek, sini sebentar. Kenapa, Om? Om mau minta tolong. Ya. Ini obat. Ya. Tolong kamu kasih ke yang punya rumah itu. Ya, Om. Sebentar. Sebentar. Ini buat kamu jajan. Makasih, Om. Sama-sama. Opa, ini Rara lagi baca ini. Rara mau tanya, Opa tahu nggak ibu kota? Ibu kota? Ibu kota di seluruh dunia Opa tahu semua. Yang bener. Iya, Rara mau nanya apa? Opa tahu semuanya. Iya. Opa hebat banget dong. Iya. Mau tahu? Ibu kota Indonesia ya Jakarta. Ya itu kan Rara udah tahu. Kalau yang lain? Yang lain tahu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Biar Soraya lihat dulu deh, Pak. Ya coba kamu lihat dulu ya. Waalaikumsalam. Loh, ada apa, Dek? Saya disuruh nganterin obat, Kak. Oh, yaudah masuk ke dalam yuk. Ini siapa Soraya? Nggak tahu, Pak. Katanya ada yang nyuruh dia buat nganterin itu tuh, obat. Dari mana, Dek? Aku tadi disuruh Om itu suruh kirim ini. Obat? Omnya mana tadi yang ngasih obat ini? Orangnya udah pergi, Opa. Yaudah, aku pulang dulu ya, Opa. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Obat dari mana ya, Soraya? Kayaknya dari dokter Irfan deh, Pak. Dari dokter Irfan? Kenapa nggak bawa ke sini sendiri ya? Dokter Irfan tahu, Pak. Kalau Soraya janji sama Mas Aryo buat nggak nemuin dokter Irfan lagi. Makanya dia nggak ngasih langsung. Sekarang Mama udah tinggal sama Mas Aryo. Itu artinya Mas Aryo udah nggak punya hak buat ngelarang aku ketemu lagi sama dokter Irfan. Berarti perjanjian di antara kita seharusnya udah nggak berlaku. Janji apa, Soraya? Kenapa kamu mesti harus peduli sama janji itu? Dia sendiri nggak pernah dapatin janji. Buktinya selama hidup kamu nggak pernah dibahagiakan kok. Sudahlah, kamu nggak usah lagi memikirin janji itu. Pak, yang Soraya pikirin cuma satu. Soraya takut Mas Aryo ngelarang kita buat ketemu sama Mama, itu aja kok, Pak. Arya memang bodoh. Dia punya istri yang berhati emas seperti Soraya, tapi dia nggak pernah sadar. Lihat saja sekarang, meskipun Soraya sudah bukan siapa-siapa, tapi masih saja memikirkan istriku, bekas mertuanya. Ya sudah, Soraya. Nggak usah dipikirin, kamu istirahat aja. Apa nganterin obat ini ke Mama, ya? Ayo, Rara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Opa. Assalamualaikum. Hati-hati, Opa. Iya, sayangku. Papa, mau ngapain lagi sih kesini? Mau ketemu Mama. Mama nggak ada. Ada pasti di sini. Ma! Mama! Ma! Papa, jangan teriak-teriak dong. Malu didengar tetangga. Iya, tapi saya mau ketemu istri saya. Papa jangan masuk rumah aku dong. Saya mau ketemu istri saya.
Enggak, Papa nggak boleh masuk. Pak, Papa stop. Hati-hati kalau jatuh. Nanti ada masalah di kandungan kamu. Mas Aryo! Mas Aryo! Lihat nih bapak kamu! Bapak kamu dorong aku, Mas! Kamu mau panggil Aryo? Gak takut sih. Panggil deh. Ma! Ma! Assalamualaikum, Ma. Mama. Waalaikumsalam. Ya Allah, Papa. Papa? Mama sehat, Ma? Alhamdulillah, Pak. Ma, Papa bawain roti kesukaan Mama. Dimakan ya? Ya. Papa buka sekarang ya. Papa suapin aja deh, ya. Udah. Makasih, Papa. Iya, Ma. Ini Papa juga bawa obat buat Mama, ya. Tapi jangan lupa nanti diminum obatnya, ya. Mama simpen ya. Papa taruh sini ya. Ya. Yang diminum sekarang apa? Ada. Makasih ya, Pak. Papa lagi lakukan apa di sini? Diam kamu, Aryo. Yang Papa lakukan ini adalah kewajiban suami yang membahagiakan istri dan menyayangi istrinya. Kamu gak ngerti hal-hal seperti ini. Karena kamu gak pernah peduli terhadap istri kamu. Dan kamu tidak pernah membahagiakannya. Kamu itu orang yang menyedihkan, Aryo. Orang yang tidak pernah membahagiakan istrinya sendiri. Kamu gak tahu caranya bagaimana membahagiakan istri kamu sendiri. Ma, Papa pulang dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya, Pak. Aryo, kenapa kamu diam aja? Hah? Assalamualaikum Om Dokter. Waalaikumsalam, Ra. Kenapa, Ra? Om, sini Rara bisikin. Ada apa? Rara tahu kalau Om itu gak boleh ketemu sama Mama. Karena Mama itu udah janji sama Papa. Kok kamu bisa tahu? Iya tahu dong. Tapi Om masih bisa kok ketemu sama Mama. Caranya? Gampang Om, nanti tinggal Rara yang ngurusin. Sekarang Om tulis aja di kertas. Gimana? Mau nggak? Nah gitu dong. Sekarang Om tulis di kertas. Ya, ini yang dokter tulis di kertas. Yang Papa lakukan ini adalah kewajiban suami yang membahagiakan istri dan menyayangi istrinya. Kamu gak ngerti hal-hal seperti ini. Karena kamu gak pernah peduli terhadap istri kamu. Dan kamu tidak pernah membahagiakannya. Kamu itu orang yang menyedihkan, Aryo. Orang yang tidak pernah membahagiakan istrinya sendiri. Kamu gak tahu caranya bagaimana membahagiakan istri kamu sendiri. Kamu, Soraya. Kamu yang udah bikin masalah di rumah ini. Sudah seharusnya aku dari dulu menceraikan kamu. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Kamu aku cerai. Hari ini juga aku talak 3 kamu.
Benar kata Papa. Aku pikir selama ini aku mengerti sama yang namanya cinta. Tapi ternyata aku enggak. Aku cuma manusia tanpa perasaan yang sudah jahat sama istri aku sendiri. Bahkan aku sering menamparnya. Kenapa sayang? Jangan lari dong, nanti jatuh loh. Iya, Ma, Rara nggak bakalan jatuh kok, Ma. Nah, ini ada surat buat Mama. Nih. Apa ini? Resep obat dari siapa ini? Udah, pokoknya Mama baca aja ya. Saya bangga sama kamu, Soraya. Kamu begitu teguh akan pendirianmu dan begitu menyayangi keluargamu. Saya menghargai pilihanmu dan selalu mendukungmu. Saya akan selalu menunggu dirimu, entah berapa hari, minggu, dan bulan, bahkan tahun. Dan saya akan selalu di sini menantimu. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hatimu, dokter. Aku harap aku bisa sekuat kamu. Ya Allah, aku harap Mama bisa bahagia dan bersama Dokter Irfan. Soraya lagi ngapain ya? Kenapa ya? Kok hati ini rasanya tenang banget. Walaupun cuma bisa lihat Soraya dari jauh. Bisa-bisanya mereka berpandangan seperti itu. Tapi aku nggak bisa marah sama Soraya. Aku sudah menceraikannya. Dan aku juga nggak bisa menegur mereka. Karena mereka juga nggak melakukan sesuatu yang haram. Ya Allah. Kenapa sakit sekali batin ini melihatnya. Sayang. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yudi! Papa? Papa mau ngapain lagi sih kesini? Ketemu Mama. Mama nggak ada. Papa mau ketemu Mama, Dina.
Mama itu nggak ada, Pak. Bohong kamu. Mama pasti ada di dalam. Nggak ada. Papa tuh ngeyel banget kalau dibilangin ya. Sekarang Papa pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Papa mau ketemu Mama. Silakan. Mas, tapi... Pak. Mas, kayaknya Mas Ariel lelap nih tidurnya. Mau kemana Dina malam-malam begini? Lagian kok tiba-tiba perut Dina jadi besar kayak gitu? Aneh deh. Padahal dia kan hamilnya pura-pura. Dina mau ngapain ya? Apa yang dilakukan Dina ya? Obat apa itu? Apa itu yang membuat perut dia membesar agar terlihat hamil? Nanti aku harus ambil suntikan dan obat itu. Aku ingin tahu obat apa itu sebenarnya.
hari ini masa idahnya Soraya sudah selesai. Saya akan membuat Soraya dan Dr. Irfan bersama-sama. Supaya Soraya nanti bisa mengawali hidup barunya. Karena penderitaannya selama ini sudah selesai. Soraya. Ya, Pak. Soraya, teman Papa mau pesan makanan dari kamu 2 bungkus. Cuman 2. 5 bungkus, Soraya. Beneran 5? Iya, tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Ya udah Soraya siapin dulu ya. Nanti dikirimkan ke taman kota ya? Kok ke taman kota sih, Pak? Iya, Papa nggak tahu teman Papa minta dikirim ke sana. Dan nanti kalau kamu sampai sana, jangan lupa hubungin Papa ya. Ya udah Soraya siapin dulu ya. Sekarang pesanannya saya kirim ke Irfan. Klinik kamu sekarang gimana, Van? Ada perubahan nggak sejak kasus tuntutan itu? Alhamdulillah enggak mah, semua baik-baik aja. Semua pasien masih percaya sama Irfan. Alhamdulillah, anak mama mah emang hebat. Oh iya, terus Soraya kabarnya gimana? Irfan masih menunggu kabar dari dia. Van, mama tuh nggak mau loh kamu menunggu tanpa kepastian. Tenang aja, Ma. Soraya mau bertemu dengan saya. Mah, Irfan pergi dulu ya, Mah. Loh, mau kemana? Irfan lupa ada janji sekarang. Ya, ampun, iya deh. Hati-hati ya, Nak. Waalaikumsalam. Sudah lama banget aku nggak bicara sama Soraya. Jujur aku rindu bicara sama dia. Tapi kalau aku ketemu sama dia, dia pasti langsung akan nolak bicara sama aku. Bodoh amat lah. Dia mau marah kek, dia mau bentak aku kek, dia mau ngusir aku. Yang penting aku bisa ketemu dan ngobrol sama dia. Itu dia tuh. Mau kemana dia? Aku harus ikutin dia. Ini kan taman. Ben Soraya ke taman. Kemana ya Soraya? Kok udah hilang aja? Kesana kayaknya. Mana ya temannya Papa? Kok belum datang sih?
Irfan? Ngapain dia di sini? Dokter Irfan? Ngapain dia di sini? Assalamualaikum Bu Soraya. Waalaikumsalam, Dok. Loh, dokter ngapain di sini? Kita ngobrol sebelum duduk. Yuk. Bu Soraya, tumben ngajakin saya ketemu di tempat ini. Ada apa? Saya ngajakin dokter. Dok, saya kesini itu karena saya bawa pesanan temannya Papa. Jadi pesan yang saya terima bukan dari Bu Soraya. Saya nggak kirim pesan. Oh. Kenapa ketawa? Ternyata ini kerjaannya Papa. Pak Marwan. Jadi bukan Bu Soraya yang kirim pesan ke saya ya? Bukan lah. Kenapa sih, Dok? Kok kayaknya kecewa gitu? Ya udah kalau gitu. Lagian nggak mungkin lah, Dok. Saya kirim pesan sama dokter. Saya ini kan masih dalam masa... Sebentar. Tanggal... Berarti masa idah saya udah berakhir sejak kemarin. Yang berakhir apa? Masa idah saya udah berakhir terakhir kemarin, Dok. Udah selesai. Iya udah tanggung di sini. Apa kita makan bareng aja yuk? Makan bareng di restoran? Di sini kan kamu udah bawa makanannya. Nih, buat kamu. Ini buat Bu Soraya. Kita makan bareng kan? Kurang ajar mereka. Berani-beraninya mereka bertatapan seperti itu. Soraya! Mas Aryo. Mas. Kamu ya, berani-beraninya kamu hianati pernikahan kita. Berani-beraninya kamu hianati perjanjian kita. Munafik kamu, Soraya. Cukup, Mas. Cukup! Kamu gak punya hak atas hidup aku lagi. Kamu gak berhak buat cinta atau benci sama aku. Kamu lupa? Kamu udah kasih aku talak 3. Kamu? Kenapa? Aku kenapa, hah? Bahkan masa idah aku juga udah berakhir. Apa? Gak mungkin, Soraya. Sudah berakhir, itu gak mungkin. Bahkan kamu lupa soal itu. Bapak Aryo. Diam kamu. Jangan ikut campur. Tapi Bu Soraya sudah tegas dalam hal ini, Bapak Aryo. Mas, mulai hari ini kamu gak punya hak atas hidup aku ya? Dan mulai hari ini, saya yang akan melindungi, memperhatikan, dan menjaga Bu Soraya. Sesuatu yang gak pernah diberikan sama Bapak Aryo. Berani-beraninya kamu. Saya heran sama Bapak Aryo. Masih berani-beraninya mau bertemu sama Soraya. Ingat ya Bapak Aryo, saya sekarang tidak akan tinggal diam. Kalau Bapak Aryo mengganggu Bu Soraya. Kurang ajar kamu. Mas Aryo, Mas. Mas Aryo cukup. Kalau mau aku teriak nih. Mas, cukup. Harusnya dari dulu aku habisi kamu. Kamu datang ke rumah, pura-pura jadi dokter sok baik hati.
ternyata kamu juga suka sama istriku. Munafik kamu. Dok, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Bu Suraya nggak apa-apa. Dasar dokter gak tahu diri. Harusnya dari dulu aku tahu kamu mengincar istriku. Sekarang aku udah gak bisa apa-apa. Soraya sudah lewat masa idah. Bu Suraya, apa sebaiknya Bu Suraya saya ajak ketemu sama Mama? Tapi dok, nanti apa kata Bu Leni? Selama ini kan Bu Leni selalu nganggap saya nggak pantas buat dokter. Kalau saat ini Mama nggak terima, kita coba pelan-pelan supaya Mama bisa menerima kamu. Bu Suraya, mungkin ini terlalu cepat, tapi saya akan coba mengatakannya sekarang tentang perasaan saya, bahwa saya sangat mencintai Bu Suraya. Saya mohon Bu Suraya, mulai saat ini saya nggak mau melihat Bu Suraya menangis. Saya juga nggak mau melihat Bu Suraya bersedih. Saya cuma ingin Bu Suraya bahagia. Ini bukan air mata sedih kok dok. Ini air mata bahagia. Berani-beraninya kamu hianati pernikahan kita. Berani-beraninya kamu hianati perjanjian kita. Munafik! Cukup mas. Cukup! Kamu gak punya hak atas hidup aku lagi. Kamu gak berhak buat cinta atau benci sama aku. Kamu lupa. Kamu udah kasih aku talak 3. Kamu? Kenapa? Aku kenapa? Hah? Bahkan masa idah aku juga udah berakhir. Apa? Gak mungkin, Soraya. Sudah berakhir, itu gak mungkin. Bahkan kamu lupa soal itu. Mas, ya ampun, Mas Aryo, kamu kenapa sih, Mas? Mas, kamu tenang dong, Mas. Sayang, kamu kenapa sih? Kamu tenang. Mas, kamu tenang ya.
Kamu kenapa sih natap aku seperti itu? Hah? Ini semua gara-gara kamu tau. Mas, kamu tuh kelewatan ya. Kamu gak mikirin aku sama bayi kita. Dia pikir ancaman aku ini lelucon apa? Maafkan aku, Soraya. Tapi kamu yang memaksa aku untuk melakukan ini. Halo Pak Indra. Tolong lanjutkan kembali proses hak asuh pengambilan anak saya. Ya Rara, siapa lagi Pak? Iya, saya mau kita mendapatkan hak asuh penuh untuk anak saya. Jangan sampai saya percuma bayar Bapak mahal-mahal. Ingat itu Pak. Apa? Aryo telepon pengacara untuk memproses hak asuh Rara. Astagfirullahaladzim. Aku harus kasih tahu Papa sama Soraya nih. Ngapain nenek itu di depan kamar Mas Aryo? Jangan-jangan dia tahu sesuatu. Soraya. Ayo. Kayaknya saya belum siap deh, Dok. Bu Soraya nggak usah khawatir, insya Allah semua baik-baik aja. Soraya, angkat Soraya. Ini Mama Soraya ya. Maaf, Dok, sebentar. Siapa? Mama? Soraya, angkat Soraya. Soraya. Halo, Assalamualaikum, Ma. Ma? Halo? Kenapa Bu Soraya? Mama telepon tapi kok handphonenya ditutup sih? Ini pasti terjadi apa-apa sama Mama. Dok, kayaknya saya harus segera nemuin Mama deh. Tapi Ngapain kamu kesana, Soraya? Tadi Mama telepon, Bu. Sepertinya Mama dalam bahaya. Kamu kan sudah tidak ada hubungan lagi sama Bu Lita. Tapi Bu, Soraya, kalau memang menurut kamu harus ke sana ya silahkan. Tapi kan kamu baru memulai hubungan sama Irfan. halo. Halo, Ma. Mama. Halo Soraya, ini Mama. Astagfirullahaladzim. Kembaliin. Dasar ya. Mama juga penipu sama seperti Soraya. Udah tua tapi masih licik. Ternyata kamu di sini untuk mata-matai saya, iya kan? Kembaliin. Gak akan aku balikin. Mas Aryo harus tahu kalau mama tersayangnya adalah mata-mata di rumah ini. Balikin. Dina. 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 Mas Aryo. Dina. Mas Aryo. Mas. Dina, balikin. Enggak. Gak akan aku balikin ya. Mama dengar ya. Mama gak akan bisa menghentikan Mas Aryo untuk menandatangani surat gugatan hak asuh atas Rara.